Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran dari Primagama. Perkenalkan, nama kakak Kak Laila, kakak instruktur Smart Fisika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi getaran dan gelombang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video pembelajaran ini. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang getaran. Nah, adik-adik, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara beraturan melalui titik setimbang. Contoh pada kehidupan sehari-hari diantaranya, yang pertama, saat adik-adik berbicara. Saat adik-adik berbicara, pita suara kita itu bergetar. Coba adik-adik lakukan percobaan di rumah. Saat kalian berbicara, sentuhlah leher kalian. Apakah ada yang bergetar? Yang kedua adalah saat kita bermain gitar. Saat bermain gitar, dawai yang kita petik juga bergetar. Nah, contoh yang ketiga, saat kita bermain ayunan. Saat kita bermain ayunan, terdapat gerakan bolak-balik dari depan ke belakang, lalu kembali ke depan. Nah, itu juga termasuk contoh getaran. Getaran sering digambarkan dengan bandul seperti gambar di bawah ini. Nah, bisa dilihat bahwa bandul bergerak dari kanan ke kiri, lalu menuju ke kanan lagi. Nah, di mana satu getaran itu sama dengan gerak bandul yang kembali ke titik semula. Jadi, apabila bandul itu bergerak dari titik A, lalu ke B, lalu ke C, B, kembali lagi ke A, maka dia telah melakukan satu getaran. Hal lain yang harus kita ketahui dari getaran adalah besaran dan satuan. Yang pertama, kita harus tahu tentang frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Rumusnya adalah F sama dengan N per T, di mana satuannya adalah Hertz. Yang kedua, kita harus tahu tentang periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Periode lambangnya adalah T, rumusnya adalah T per N. Satuan periode adalah detik. Seperti dilihat, ada keterangan bahwa N merupakan jumlah getaran dan T merupakan waktu. Nah, adik-adik, dilihat ya bahwa frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Sedangkan periode, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Nah, jadi frekuensi dan periode itu berbanding terbalik. Saat kita sudah mengetahui periodenya, kita bisa langsung menulis T sama dengan 1/F dan F sama dengan 1/T. Hal lain yang harus diketahui adalah tentang simpangan. Simpangan adalah jarak dari titik setimbangnya, yaitu dari A ke B atau B ke C. Diingat-ingat ya, atau B ke C, jadi bukan dan. Nah, yang keempat adalah tentang amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari posisi setimbang atau sebesar panjang tali. Selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan berapa banyak getaran atau N. Nah, cara menentukannya kita dilihat dari awal getarannya. Jika getaran dimulai dari A, maka dia harus kembali lagi ke A. Jadi A, B, C, BA itu dinamakan satu getaran. Bagaimana jika dimulai dari A tapi diakhiri dari C, yaitu A, B, C. Nah, jika hanya A, B, C, maka bisa dibilang setengah getaran. Dan saat dia dimulai dari A tapi berakhir di B, maka dia disebut 3/4 getaran. Nah, berikut adalah contoh soal getaran. Perhatikan penggaris yang bergetar di bawah ini. Penggaris bergerak dari A, B, C, lalu berakhir di B dalam waktu 3 detik. Jarak dari A ke C adalah 4 cm. Ditanyakan berapa periode, frekuensi, dan juga jarak satu getaran. Oke adik-adik, kita bahas ya bersama-sama. Yang pertama, berapa
periode. Sebelum mengetahui periode, kita harus tahu dulu bahwa A, B, C, B itu berapa getaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dari A, B, C, B itu adalah 3/4 getaran. Waktu yang diketahui adalah 3 detik. Maka periodenya adalah T/N, yaitu 3 dibagi 3/4, sama dengan adalah 4 sekon. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi karena periode sudah diketahui maka bisa ditulis seperti T. Jadi tinggal 1/4. Nah, berapakah jarak satu getaran? Karena dari A ke C adalah 4 cm dan itu adalah setengah getaran, maka jarak satu getaran adalah ABC, BA, jadi adalah 8 cm. Selanjutnya, kita akan masuk materi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dalam perambatannya membawa energi. Berdasarkan sifat perambatannya, terdapat 2 jenis gelombang. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang merambat memerlukan zat perantara. Contohnya, gelombang air laut, gelombang bunyi, dan gelombang tali. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa zat perantara atau ruang hampa. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radio, dan juga sinar X. Berdasarkan bentuk perambatannya, gelombang juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang ini adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan juga lembah. Jadi ada satu bukit dan juga ada lembah. Panjang satu gelombang didefinisikan sebagai jarak antar puncak 2 bukit atau biasa disebut satu bukit satu lembah. Contohnya adalah gelombang permukaan air, gelombang tali yang dihentakkan secara vertikal, dan gelombang cahaya. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang ini adalah gelombang yang arah rambatannya berimpit dengan arah perambatannya. Jadi, gelombang longitudinal ini memiliki arah getar dan arah rambat yang sejajar. Gelombang longitudinal terdiri dari renggangan dan juga rapatan, seperti yang dilihat di gambar. Panjang satu gelombang didefinisikan sebagai jarak antar pusat rapatan atau jarak pusat renggangan. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang selingki, atau pegas. Nah, adik-adik, sekarang Kak Laila akan mengajarkan kalian bagaimana sih caranya kita menentukan banyak gelombang. Nah, di situ dilihat ada gambar gelombang. Apabila gelombang itu terbentuk dari A, B, C, D, E, maka bisa dibilang bahwa dia membentuk satu gelombang karena terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, apabila dia hanya terbentuk dari A, B, C, maka dia dinamakan setengah gelombang. Nah, kalau untuk yang A, B, C, D, dia 3/4 gelombang karena hanya satu bukit dan juga setengah lembah. Untuk menentukan amplitudo, kita bisa dari B aksen atau D aksen. Jadi amplitudo itu adalah tinggi dari lembah atau bukit. Seperti halnya pada bab getaran tadi, pada bab gelombang kita juga harus tahu besaran dan satuannya. Yang pertama, kita juga harus tahu frekuensi. Frekuensi adalah banyak gelombang dalam 1 detik. Nah, untuk mencari frekuensi yaitu N/T, satuannya Hertz. Yang kedua adalah periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang. Nah, rumusnya T/N, satuannya detik. Sama seperti getaran tadi, nah apabila diketahui frekuensi, mencari periode adalah F. Apabila yang diketahui periode, maka mencari frekuensi tinggal T. Hal ketiga yang harus diketahui di bab gelombang ini adalah amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah
tinggi bukit atau lembah. Nah, berbeda dengan getaran tadi, di bab gelombang ini kita harus tahu juga panjang gelombang serta cepat rambat gelombangnya. Nah, panjang gelombang adalah jarak satu gelombang. Lambangnya adalah lambda. Jadi itu panjang gelombang dibaca lambda. Satuannya adalah meter. Nah, untuk cepat rambat gelombang itu kita mencarinya bisa dari lambda dikali frekuensi atau lambda dibagi periode. Satuannya adalah meter per sekon. Oke adik-adik, jadi itu tadi penjelasan mengenai materi gelombang. Nah, sekarang kita kerjakan contoh soal berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar seperti berikut. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gelombang dari A ke C adalah 0,2 detik. Jika jarak dari A ke C adalah 2 meter, maka hitunglah yang pertama, periode. Yang kedua, frekuensi. Yang ketiga adalah panjang gelombang. Dan yang keempat, cepat rambat gelombang. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu berapa banyak gelombang dari gelombang tersebut. Dari A, B, C, D, E, maka di situ gambarnya adalah satu gelombang. Di mana diketahui waktunya dari A ke C adalah 0,2 sekon. Sedangkan jarak dari A ke C adalah 2 meter. Oke, untuk mencari periode, yang pertama kita menggunakan rumus T per N, di mana T-nya adalah waktu, N-nya adalah banyak gelombang. Seperti kita tahu tadi ya, dari A ke C itu hanya setengah gelombang. Jadi 0,2 dibagi 0,5, jadi 2/5 sekon. Selanjutnya, frekuensi. Karena periode sudah diketahui, maka mencari frekuensi adalah 1 per periode. Jadi tinggal kita balik, yaitu 5/2 Hz. Yang ketiga, kita mencari panjang gelombang. Nah, adik-adik, jarak dari A ke C itu kan adalah setengah lambda atau setengah gelombang, di mana jaraknya adalah 2 meter. Nah, berarti kita bisa langsung mencari nih berapa jarak dari A ke E. Nah, jarak ke E adalah 2 ditambah 2, jadi 4 meter. Untuk jawaban yang D, mencari kecepatan adalah lambda dikali frekuensi. Nah, jadi 4 dikali 5/2. Jawabannya adalah 10 meter per sekon. Oke ya, soal selanjutnya kita bisa lihat masih tentang bab gelombang, tapi di sini diketahui ada gelombang 1,5. Jadi bisa dilihat apabila waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 0,2 detik dan jarak dari A ke D adalah 12 meter, maka berapa cepat rambat gelombang? Oke ya, adik-adik, kita mesti lihat dulu nih bahwa waktu di situ adalah dari A ke C 0,2 detik dan jarak dari A ke D adalah 12 meter. Maka kita bisa simpulkan bahwa jarak dari A ke D itu adalah 12 meter. Jarak A ke B berarti berapa? 4 meter. Nah, jarak dari A ke C berarti 8 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk A ke C adalah 0,2 detik. Jadi kita sudah mendapatkan jarak dan waktu. Untuk mencari kecepatan, kita tinggal bagi, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, yaitu 8 dibagi 0,2, jadi 40 meter per sekon. Oke, soal yang terakhir, 2 buah gabus A dan B terapung di permukaan laut. Kedua gabus tersebut terkena gelombang air sehingga bergerak naik dan turun. Gabus A berada di puncak bukit gelombang dan gabus B terletak di lembah gelombang. Di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Jika kecepatan gelombang adalah 60 meter per sekon dan periode gelombang air adalah 0,2 detik, maka tentukan jarak kedua gabus. Nah, kita gambarkan bersama-sama ya.
Jadi gambarannya adalah seperti ini. Ada dua buah gabus, yang pertama diletakkan di titik B, yaitu di puncak gelombang. Lalu dibatasi oleh satu lembah dan satu bukit. Jadi untuk meletakkan gabus yang kedua itu ada di titik H seperti ini. Diketahui di soal bahwa kecepatannya adalah 60 meter per sekon dan periodenya adalah 0,2 detik. Sekarang kita cari waktu dari B ke H. Waktu dari B ke H itu adalah 1,5 dikali 0,2 detik, yaitu 0,3 detik. Kenapa dari B ke H? Karena itu adalah jarak antara gabus A dan juga gabus B. Jadi saat kita tahu periodenya 0,2 detik, 0,2 detik itu adalah periode, jadi waktu untuk satu gelombang. Sedangkan dari B ke H itu adalah 1,5 gelombang. Jadi kita harus tahu bahwa waktu untuk membentuk 1,5 gelombang adalah 0,3 detik. Selanjutnya, setelah kita tahu waktunya, kita akan mencari jarak dari kedua gabus tersebut dengan rumus kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya adalah 60, sedangkan waktunya dari B ke H tadi adalah kita sudah cari 0,3. Jadi jaraknya adalah 18 meter. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai getaran dan gelombang. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya untuk tetap update video kita. Primagama siap, Primagama Smart, terdepan dalam prestasi. Dadah!